Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun, kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema faktor dasar kebutuhan transportasi mata kuliah hukum asuransi dan pengangkutan niaga yang tentu saja sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, baiknya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkanlah dosen pengampu mata kuliah hukum asuransi dan pengangkutan niaga yang kami cintai dan kami banggakan. Yang terhormat Ibu Yulia Kusuma Wardani, SH LLM, serta mahasiswa hukum Unila yang tergabung di dalam kelompok 13 yang diawali dengan Sudrajat Sampurnajaya NPM 20120111326. Selanjutnya Sultan Aulia Rahman dengan NPM 20120111253. Selanjutnya Tekila Pramita Amboina dengan NPM 20120011075. Dan yang terakhir ada Tiano Frianti dengan NPM 20120111212. Langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun, kami dari kelompok 13 mata kuliah hukum asuransi dan pengangkutan niaga yang diampu oleh Ibu Yulia Kusuma Wardani SH LLM akan mempresentasikan dan memaparkan hasil dari diskusi yang telah kami kerjakan. Sebelum memulai jalannya presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang akan diawali oleh saya sendiri, Tiano Frianti dengan NPM 2012011112, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sudrajat Sampurnajaya dengan NPM 20120111326, dan selanjutnya Sultan Aulia Rahman dengan NPM 20120111253, dan selanjutnya Tekila Pramita Amboina 2012011075. Baiklah, materi yang akan kami paparkan adalah mengenai subjek dan objek pengangkutan niaga. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama kita berbicara mengenai definisi pengangkutan terlebih dahulu. Dalam kegiatan sehari-hari, kata pengangkutan sering diganti dengan kata transportasi. Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis, sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian. Akan tetapi, keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut. Istilah pengangkutan sendiri berasal dari kata angkut, yang berarti mengangkut dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat diartikan sebagai pembawaan barang-barang atau orang-orang atau penumpang. Pengangkutan sebagai suatu proses mengandung makna sebagai serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa pengangkutan niaga adalah rangkaian kegiatan atau peristiwa pemindahan penumpang dan atau barang dari suatu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang. Selanjutnya, definisi pengangkutan menurut para ahli, HMN Purwosucipto menyatakan pendapatnya bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Ahli lain pun berpendapat, yaitu Profesor Abdul Qadir Muhammad, yang mendefinisikan pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur oleh undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa pengangkutan
memiliki 3 dimensi pokok. Yang pertama, pengangkutan sebagai usaha. Yang kedua, pengangkutan sebagai perjanjian. Dan yang terakhir, pengangkutan sebagai proses. Oke, selanjutnya. Pengangkutan niaga adalah persetujuan timbal balik. Pengangkut menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat, penumpang atau pengirim barang membayar biaya angkutan. Unsur-unsurnya terdiri dari yang pertama, adanya persetujuan, yakni kesepakatan tentang isi perjanjian. Lalu yang kedua ada penyelenggaraan pengangkutan, yang ketiga pembayaran biaya angkutan, dan yang terakhir selamat. Maksud selamat di sini adalah selama angkutan hingga tiba di tempat tujuan sehat tanpa gangguan. Bentuk perjanjiannya, yang pertama umumnya lisan yang didukung oleh dokumen angkutan. Lalu yang kedua ada jika dikehendaki dapat dibuat tertulis, misalkan seperti charter party. Pelaksanaan pengangkutannya, yang pertama biaya angkutannya harus dibayar terlebih dahulu. Lalu disusul penerbitan dokumen angkutan, dan yang terakhir pengangkutan terikat menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat. Oke, selanjutnya. Berbicara tentang definisi tadi, pasti ada ciri-cirinya mengenai pengangkutan. Begitu ciri-ciri pengangkutan niaga yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berdasarkan suatu perjanjian. Yang kedua, kegiatan ekonomi di bidang jasa. Yang ketiga, berbentuk perusahaan. Yang keempat, menggunakan alat angkut mekanik. Yang kelima, lalu pengangkutan sebagai perjanjian pada umumnya bersifat lisan, tidak tertulis, tapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut sebagai perjanjian charter, seperti charter pesawat udara untuk pengangkutan jemaah haji, lalu ada charter kapal untuk pengangkutan barang dagangan. Oke, selanjutnya. Mengenai asas-asas pengangkutan niaga, asas hukum pengangkutan niaga masuk dalam 2 sifat. Yang pertama, asas hukum yang bersifat publik, karena memiliki unsur-unsur manfaat, usaha bersama, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, percaya diri, dan keselamatan penumpang. Lalu yang kedua ada asas hukum yang bersifat perdata, karena memiliki unsur-unsur konsensus, koordinatif, campuran, dibuktikan dengan dokumen dan non-retensi. Oke, selanjutnya. Jika kita sudah berbicara mengenai definisi, lalu ciri-ciri, lalu tadi sudah mengenai asas juga, lalu kita akan lanjut kepada tujuan dari pengangkutan itu sendiri. Tujuan dari pengangkutan adalah yang pertama, mengangkut sesuatu orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna baik penumpang atau orang maupun barang yang diangkutnya. Lalu yang kedua, tiba di tempat tujuan. Proses pemindahan dari tempat asal ke tempat tujuan dengan selamat berlangsungnya tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Lalu yang ketiga, dengan selamat. Bagi penumpang atau orang harus dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit, atau meninggal dunia. Bagi barang, maka selamat artinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan, dan kemusnahan. Lalu yang selanjutnya ada perjanjian pengangkutan, yakni persetujuan dengan mana pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang, orang, dan atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Dari pihak penumpang atau orang dan atau pengirim barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutannya. Lalu yang terakhir, terjadinya perjanjian pengangkutan biasanya didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran oleh pihak pengangkut, penerimaan yang dilakukan oleh pihak penumpang atau pengirim secara timbal balik. Oke, selanjutnya. Sumber dari pengangkutan itu sendiri, yang pertama ada ketentuan undang-undang pengangkutan. Setiap pengangkut harus didahului oleh perjanjian antara pengangkut dan pengirim atau penumpang. Yang kedua, perjanjian antara para pihak pengangkutan diselenggarakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara pengangkut dan pengirim atau penumpang. Yang ketiga, kebiasaan dalam pengangkutan
Pengangkutan diselenggarakan berdasarkan kebiasaan yang berlaku yang dipatuhi oleh pengangkut dan atau pengirim atau penumpang. Oke, selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai pengangkutan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, warisan pemerintah Hindia Belanda dahulu yang hingga sekarang masih berlaku, diberikan tempat yang sangat banyak untuk mengatur hukum pengangkutan menyeberang laut yang terdapat di dalam buku kedua titel kelima mengenai penyediaan dan pemuatan kapal-kapal, dan titel kelima A tentang pengangkutan barang-barang, titel kelima B tentang pengangkutan orang-orang. Keadaan pengaturan hukum pengangkutan di darat secara sumir di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu disebabkan karena dahulu kala memang lebih terjadi pengangkutan barang-barang dan orang-orang menyeberang laut daripada melewati darat. Oke, selanjutnya ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai pengangkutan. Ketentuan-ketentuan umum mengenai pengangkutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat ditemukan dalam beberapa pasal. Yang pertama, di dalam buku 1 bab 5 bagian 2 dan 3, dimulai dari pasal 90 sampai pasal 98 tentang pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat. Yang pertama, buku 2 bab 5 pasal 453 sampai dengan pasal 465 tentang pencharteran kapal, buku 2 bab 5A pasal 466 sampai pasal 520 tentang pengangkutan barang, dan buku 2 bab 5B pasal 521 sampai pasal 544A tentang pengangkutan orang. Lalu yang kedua, buku 1 bab 5 bagian 2 pasal 86 sampai dengan pasal 90 mengenai kedudukan para ekspeditur sebagai pengusaha perantara. Yang terakhir ada buku 1 bab 13 pasal 748 sampai dengan pasal 754 mengenai kapal-kapal yang melalui perairan darat. Oke, selanjutnya sedangkan ketentuan-ketentuan tentang pengangkutan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat dalam sumber-sumber khusus, yakni diantaranya yang pertama ada konvensi-konvensi internasional, yang kedua ada perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral, yang ketiga ada peraturan perundang-undangan nasional, yang keempat ada jurisprudensi, yang kelima ada perjanjian-perjanjian yang terdiri dari pemerintah dengan perusahaan angkutan, yang kedua perusahaan angkutan dengan perusahaan angkutan, dan yang terakhir ada perusahaan angkutan dengan pribadi atau swasta. Oke, selanjutnya mengenai pengangkutan darat sendiri diatur di dalam pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sampai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang surat angkutan dalam tentang pengangkut dan juragan perahu melalui sungai dan perairan darat. Maaf guys, HP gue ngelak. Mengenai pengangkutan darat diatur di dalam pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sampai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang surat angkutan dan tentang pengangkut dan juragan perahu melalui sungai dan perairan darat. Yang kedua, ketentuan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat di dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos,
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oke, selanjutnya. Klasifikasi transportasi atau angkutan. Transportasi atau pengangkutan dapat dikelompokkan menurut macam atau moda atau jenisnya, atau disebut juga modes of transportation, yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, atau dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutnya. Secara rinci, klasifikasi transportasi sebagai berikut. Yang pertama, dari segi barang yang diangkut, meliputi angkutan penumpang, passenger, angkutan barang, goods, dan angkutan pos, mail. Selanjutnya, dari sudut geografis, ditinjau dari sudut geografis meliputi yang pertama, ada angkutan antar benua, misalnya dari Asia ke Eropa. Lalu angkutan antar kontinental, misalnya dari Prancis ke Swiss dan seterusnya hingga ke Timur Tengah. Lalu yang ketiga ada angkutan antar pulau, misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Lalu yang keempat ada angkutan antar kota, misalnya dari Jakarta ke Bandung. Lalu yang kelima ada angkutan antar daerah, misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Dan yang terakhir ada angkutan di dalam kota, misalnya dari kota Medan, Surabaya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dan kegunaan pengangkutan itu sendiri. Menurut ilmu ekonomi, dikenal beberapa bentuk nilai dan kegunaan suatu benda, yaitu nilai atau kegunaan benda berdasarkan tempat, place utility, dan nilai atau kegunaan karena waktu, time utility. Kedua nilai tersebut secara ekonomis akan diperoleh jika barang-barang atau benda tersebut diangkut ke tempat di mana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian, pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa pengangkutan. Oke, next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, dinyatakan bahwa peran penting dari transportasi dikaitkan dengan aspek ekonomi dan sosial ekonomi bagi masyarakat dan negara, yaitu sebagai berikut. 1. Berperan dalam hal ketersediaan barang. 2. Stabilisasi dan penyamaan harga. 3. Penurunan harga. 4. Meningkatkan nilai tanah. 5. Terjadinya spesialisasi antar wilayah. 6. Berkembangnya usaha skala besar. Selanjutnya, faktor dasar kebutuhan transportasi. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pengangkutan memiliki nilai yang sangat viral dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut didasari oleh berbagai faktor, yaitu antara lain: pertama, keadaan geografis Indonesia yang berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau, memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. Kedua, menunjang pembangunan di berbagai sektor. Ketiga, mendekatkan jarak antara desa dan kota. Keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah proses perjanjian, maka pihak pengangkut mempunyai kewajiban mengangkut orang atau barang, sedangkan untuk penumpang atau pengirim barang mempunyai kewajiban membayar biaya pengangkutannya. Dengan demikian, pihak pengangkut bertanggung jawab atas 3 hal, yaitu pertama, kematian atau lukanya penumpang yang diangkut. Kedua, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut. 3. Keterlambatan angkutan penumpang atau barang apabila terbukti bahwa keterlambatan tersebut merupakan kesalahan dari pihak pengangkut. Setiap perusahaan pengangkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai yang diatur dalam undang-undang, termasuk juga mengasuransikan alat angkutnya.
definisi dan status. Subjek hukum adalah setiap pendukung kewajiban dan hak. Subjek hukum pengangkutan niaga adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan niaga. Subjek hukum pengangkutan Subjek hukum pengangkutan niaga dapat berstatus perseorangan, persekutuan, dan badan hukum. Dengan demikian, pihak-pihak dalam perjanjian tersebut adalah mereka yang secara langsung terikat untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang sesuai dengan perjanjiannya. Selanjutnya, selanjutnya ada pendapat ahli. Abdul Qadir Muhammad berpendapat subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Mereka itu adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditur, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha perbudangan. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi subjek. Yang pertama ada pengangkut. Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan atau barang yang dapat berstatus BUMN, BUMS, dan perseorangan yang bergerak dalam bidang usaha jasa pengangkutan. Berdasarkan undang-undang, kriteria pengangkut adalah yang pertama perusahaan atau perseorangan penyelenggara usaha jasa angkutan, yang kedua menggunakan alat angkutan mekanik, kereta api, truk, bus, kapal laut, dan pesawat udara. Yang ketiga sebagai penerbit dokumen angkutan, surat muatan, surat angkutan untuk barang, dan karcis tiket untuk penumpang. Selanjutnya, kedua ada pengirim. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas barang yang diangkut oleh pihak pengangkut. Jadi status pengirim adalah pemilik barang. Pemilik barang biasanya juga berfungsi sebagai penjual atau eksportir. Pemilik barang dapat berstatus badan hukum, dapat juga perseorangan yang menjalankan usaha jasa pengiriman. Namun bagi eksportir wajib berbadan hukum. Berdasarkan undang-undang, kriteria pengirim adalah yang pertama pemilik barang yang berstatus pihak langsung dalam perjanjian pengangkutan, bisa badan hukum, persekutuan, perseorangan, penjual eksportir selalu badan hukum. Yang kedua membayar biaya angkutan berupa tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Yang ketiga pemegang dokumen pengangkutan seperti surat muatan, surat angkutan untuk barang. Yang ketiga penumpang. Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan. Penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif angkutan sesuai yang ditetapkan. Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya sendiri yang diangkut sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Maka penumpang di sini harus mampu melakukan pembuatan hukum atau mampu membuat perjanjian. Pasal 1320 BW. Berdasarkan undang-undang, kriteria pengirim adalah yang pertama muatan orang, status manusia perseorangan atau pribadi. Kedua, orang yang berstatus pihak dalam perjanjian. Yang ketiga, membayar biaya angkutan, pembayaran lebih dulu atau tiba di tempat. Yang keempat, memegang dokumen pengangkutan, tiket atau karcis penumpang. Selanjutnya ada penerima. Pihak penerima barang yakni sama dengan pihak pengirim dalam hal pihak pengirim dan penerima adalah merupakan subjek yang berbeda. Namun ada kalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan. Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Penerima. Dalam perjanjian pengangkutan dikenal dua jenis penerima, yaitu yang pertama penerima berstatus sebagai pengirim, maka dalam hal ini penerima adalah sebagai pihak dalam perjanjian pokok dalam pengangkutan. Yang kedua penerima berstatus murni sebagai pihak ketiga atau biasanya pihak pembeli barang, maka berarti penerima di sini bukan sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, tapi tetap tergolong sebagai subjek hukum dalam pengangkutan. Dengan demikian, penerima adalah pihak yang memperoleh kuasa hak untuk menerima barang yang dikirim oleh pengirim berdasarkan dokumen pengangkutan. Maka penerima berposisi atas nama pengirim. Berdasarkan undang-undang, kriteria penerima adalah
Yang pertama, perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang, bisa badan hukum, persekutuan, ataupun perseorangan. Yang kedua, dibuktikan dengan penguasaan dokumen angkutan oleh pembeli importir yang memperoleh hak. Yang ketiga, membayar atau tanpa membayar biaya angkutan. Membayar biaya angkutan jika belum dilunasi pengirim atau tanpa membayar. Yang kelima ada ekspeditur. Ekspeditur tergolong dalam perjanjian pemberian kuasa yang mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut bagi kepentingan pengirim. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya proisi pada pihak ekspeditur atas jasanya. Berarti bila ekspeditur membuat perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut, maka dia bertindak untuk atas nama pengirim. Berdasarkan undang-undang, kriteria ekspeditur adalah: yang pertama, perusahaan perantara pencari pengangkutan barang. Yang kedua, bertindak untuk dan atas nama pengirim. Pemberian kuasa dengan upah, pihaknya adalah pengirim, bukan ekspeditur. Yang ketiga, menerima provisi dari pengirim sejumlah uang sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang keenam ada agen perjalanan. Agen perjalanan di sini berfungsi sebagai agen atau wakil dalam perjanjian keagenan yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. Agen perjalanan ini menjalankan perusahaannya di bidang usaha jasa angkutan penumpang dengan pendapatan provisi dari pihak pengangkut yang diagennya, dan hubungan hukumnya adalah pemberian kuasa keagenan. Berdasarkan undang-undang, kriteria agen perjalanan adalah: yang pertama, perusahaan perantara pencari penumpang untuk kepentingan pengangkut. Yang kedua, bertindak untuk dan atas nama pengangkut, pemberian kuasa dengan upah pihak adalah pengangkut, penerima provisi dari pihak pengangkut, serta yang terakhir ada menjamin penumpang tiba di tempat tujuan dengan selamat. Lalu ada pengusaha muat bongkar. Untuk mendukung kelancaran kegiatan angkutan barang dari dan ke sudut pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa pemuatan barang ke kendaraan angkutan, loading, dan pembongkaran barang dari kendaraan angkutan, unloading. Perusahaan ini dapat berdiri sendiri dan dapat juga menjadi bagian dari perusahaan pihak pengangkut. Apabila perusahaan ini menjadi bagian dari pihak pengangkut, maka dari segi hukum kegiatan muat bongkar menjadi satu kesatuan dari kegiatan pihak pengangkut. Artinya, segala perbuatan menjadi tanggung jawab pihak pengangkut. Tetapi bila perusahaan ini berdiri sendiri, maka segala perbuatan muat bongkar sebagai pelaksanaan pemberian kuasa dari pihak pengirim untuk muat dan pemberian kuasa dari pihak penerima dalam hal pembongkaran. Lalu yang ke-8 ada pengusaha pergudangan. Dalam lingkungan pelabuhan ada 3 macam jenis perusahaan gudang, yaitu yang pertama, gudang bebas adalah gudang penyimpanan atau penimbunan barang yang sudah bebas dari segala kewajiban dan pemeriksaan petugas bea dan cukai. Yang kedua, ada gudang entrepot adalah gudang penyimpanan atau penimbunan barang yang belum diketahui status dan tujuannya serta berada di bawah pengawasan petugas bea cukai karena tidak dipenuhi kewajiban oleh pihak pembeli atau importirnya. Yang terakhir ada gudang pabean adalah gudang penyimpanan atau penimbunan barang yang baru saja diturunkan dari kapal atau segera akan dimuat ke kapal. Untuk itu, barang yang akan dimuat ke kapal atau baru dibongkar dari kapal harus menyelesaikan dahulu pembayarannya sebelum dilepas dari gudang. Keterkaitan subjek. Keterkaitan sebagai pihak dalam pengangkutan. Pengangkut yaitu sebagai penerbit dokumen dan penyelenggaraan angkutan. Pengirim di sini sebagai pembayar biaya angkutan barang dan pemegang dokumen. Penumpang yaitu sebagai pembayar biaya angkutan penumpang dan pemegang dokumen, tiket atau karcis. Yang kedua, keterkaitan dengan
sebagai pihak yang mewakili kepentingan pihak lain dalam pengangkutan. Kepentingan pengirim barang, ekspeditur, usaha pergudangan, yaitu kepentingan pengangkut, serta agen perjalanan, pengusaha muat bongkar. Kesimpulan, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Tujuan pengangkutan adalah mengangkut suatu orang atau barang dari asal ke tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna baik dari penumpang maupun barang yang diangkutnya. Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Dengan demikian, pihak-pihak dalam perjanjian tersebut adalah mereka yang secara langsung terikat untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang sesuai dengan perjanjiannya seperti pengangkut, pengirim, penerima, penumpang, ekspeditur, agen perjalanan, perusahaan muat bongkar, serta perusahaan pergudangan. Lalu kita ke objek pengangkutan niaga. Objek pengangkutan niaga, objek hukum, objek, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang menjadi objek hukum dari suatu hubungan hukum adalah hak. Oleh karena itu, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Para ahli berpendapat bahwa menurut Abdul Qadir Muhammad, yang diartikan dengan objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan, alat pengangkut, dan biaya angkutan. Jadi, objek pengangkutan niaga adalah barang muatan, alat pengangkut, dan biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan niaga, yaitu dapat terpenuhi kewajiban dan hak para pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Definisi objek pengangkutan niaga. Yang diartikan dengan objek adalah sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi antara lain yang pertama muatan, barang, dan penumpang, yang kedua alat pengangkut dengan tenaga mekanik, yang ketiga biaya angkutan dan sejumlah uang, lalu yang terakhir ada dokumen angkutan. Jadi objek hukum pengangkutan adalah barang muatan, alat pengangkut, biaya-biaya angkutan, dan dokumen yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan niaga, yaitu terpenuhnya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Barang muatan atau kargo. Barang muatan yang dimaksud di sini adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam pengertian barang yang sah termasuk juga hewan. Secara fisik, barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama barang berbahaya atau bahan-bahan peledak, yang kedua ada bahan tidak berbahaya, yang ketiga barang cair, keempat barang berharga, kelima barang curah atau beras, semen, minyak mentah, dan yang keenam barang secara khusus. Secara alami, barang muatan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu barang padat, barang cair, barang gas, dan barang rongga atau barang-barang elektronik. Tujuan manfaat objek pengangkutan. Yang pertama, terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Yang kedua, benar, artinya sesuai dengan ketentuan undang-undang, perjanjian, dan kepatutan. Yang ketiga, adil, artinya di sini biaya angkutan luas dan angkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Yang keempat, jika timbul kerugian mendapat penggantinya. Yang terakhir, ada manfaat pengangkutan niaga sebagai upaya peningkatan nilai guna barang dan sumber daya manusia. Objek pengangkutan. Objek pengangkutan antara lain, yang pertama ada pengangkutan barang,
yaitu dalam pengangkutan barang yang menjadi objek pengangkutan adalah barang. Barang yang dimaksud di sini adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Lalu yang kedua ada pengangkutan orang. Berbeda dengan pengangkutan barang, di sini yang menjadi objek dalam perjanjian pengangkutan adalah orang. Dalam hal ini perjanjian pengangkutan orang penyerahan kepada pengangkut tidak ada. Lalu ada barang muatan. Arti barang yaitu barang yang sah dilindungi undang-undang, objek perdagangan termasuk juga hewan. Klasifikasi barang. Klasifikasi barang dibedakan menjadi yang pertama menurut keperluannya atau kegunaannya. Ada sandang, yaitu tekstil, kain, baju, dan celana. Pangan ada beras, gula, dan buah. Rumah tangga seperti lemari, mebel, dan alat-alat dapur lainnya. Lalu ada bahan bangunan, yaitu kayu, besi, semen, cat. Lalu di bidang pendidikan ada buku, alat tulis, dan komputer. Lalu yang kedua menurut sifat muatan, yaitu berbahaya seperti binatang buas, racun, ataupun mudah terbakar, pecah, dan meledak. Dingin atau beku, di sini ada daging, ikan segar, atau obat-obatan. Cair seperti minyak, air, dan pelumas. Barang kemasan seperti peti kemas, koli, dan bungkusan. Gas seperti LNG, LPG, dan amoniak. Pemungutan dan pengangkutan. Pemungutan dan pengangkutan dilakukan dengan cara yang pertama, pemungutan sesuai dengan klasifikasinya. Yang kedua, barang berbahaya dimuat dengan teliti, hati-hati, dan tidak tercampur dengan barang lainnya. Yang ketiga, sifat berbahaya harus diberitahukan dengan rinci kepada pengangkut karena berisiko sangat tinggi. Lalu yang terakhir, pengangkutan tidak bertanggung jawab akibat kelalaian pengirim tentang barang berbahayanya. Dari jenisnya, barang muatan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu general cargo adalah jenis barang yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepakkan dalam bentuk unit-unit kecil. Yang kedua ada bulk cargo adalah jenis barang yang dimuat dengan cara mencurahkannya ke dalam kapal atau tangki. Yang ketiga ada homogeneous cargo adalah barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara membungkus atau mengepaknya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Mengenai barang muatan atau cargo, terdapat pemuatan dan pengangkutannya. Seperti dengan syarat-syarat, pemuatan disesuaikan dengan klasifikasinya, barang berbahaya dimuat dengan teliti, hati-hati, tidak dicampur dengan barang pangan. Sifat berbahaya harus diberitahukan dengan rinci kepada pengangkut karena resikonya tinggi, karena kita tidak pernah tahu apakah barang itu dapat terbakar ataukah barang itu dapat pecah seperti kaca dan lain-lain. Selanjutnya, pengangkut tidak bertanggung jawab akibat kelalaian pengirim tentang barang yang berbahaya. Selanjutnya, mengenai alat pengangkut dan carrier. Pengangkut adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan, memiliki alat pengangkut sendiri atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Oleh karena itu, alat pengangkut di atas rel disebut kereta api yang dijalankan oleh masinis. Alat pengangkut yang di darat disebut kendaraan bermotor ataupun kendaraan beroda 4 atau mobil yang dijalankan oleh supir. Alat pengangkut di perairan disebut kapal yang dijalankan oleh nahkoda, dan sedangkan alat pengangkut di udara disebut pesawat udara yang dijalankan oleh seorang pilot. Masinis, supir, nahkoda, dan pilot, mereka tersebut bukan pengangkut, melainkan karyawan perusahaan pengangkutan yang direkrut berdasarkan perjanjian kerja, serta bertindak untuk kepentingan dan atas nama pengangkut. Next. Sifat dari alat pengangkut sendiri, layak jalan, layak laut,
layak terbang dibuktikan dengan sertifikat uji kelayakan dan harus terdaftar menurut hukum di Indonesia, sah sesuai dengan peruntukannya, yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, tanda kebangsaan diberikan kepada alat pengangkut milik negara atau WNI yang terdaftar, dibuktikan dengan sertifikat tanda kebangsaan ataupun adanya simbol-simbol di dalam alat pengangkut tersebut. Next. Mengenai biaya pengangkutan dan biaya-biaya sub 7 sampai dengan pasal 1147 KUH Perdata dimasukkan ke dalam hak istimewa atau privilege atas barang-barang atas pendapatan dari barang-barang yang diangkut. Hak istimewa bersifat perikatan atau obligator, terbawa karena sifatnya hutang. Hak istimewa menurut pasal 1134 ayat 1 KUH Perdata adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Next. Pada prinsipnya, struktur dan golongan tarif angkutan ditetapkan oleh pihak pemerintah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan badan penyelenggara pengangkutan secara seimbang. Sehingga sebagai penetap adalah pemerintah, tetapi tetap memperhatikan perusahaan pengangkut itu sendiri. Dan menurut undang-undang, pada angkutan barang, biaya angkutan biasanya dibayar setelah barang itu tiba di tempat tujuan. Kecuali nih, ada perjanjian lain. Sebagai contoh, sekarang pihak ekspedisi itu ada fitur COD, barang ketika sampai itu dibayar, dan ada juga yang pemasangan tarif sebelum dari angkutan barang biaya tersebut sampai. Sedangkan untuk angkutan penumpang orang, biasanya itu harus dibayar terlebih dahulu. Ya jelas, karena itu akan butuh tiket ataupun karcis sebagai bukti dokumen pengangkutan. Dengan demikian, asasnya dalam pengangkutan tersebut, semua biaya angkutan dibayar terlebih dahulu kecuali diperjanjikan lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi cost of service atau biaya pengangkutan. Sebagai contoh, jarak yang harus ditempuh dari tempat asal ke tempat tujuannya. Tentu karena semakin jarak itu jauh, biaya pengangkutan semakin mahal. Volume dan berat daripada muatan barang yang diangkut. Sebagai contoh, kita ambil lagi pihak ekspedisi yang menghitung biaya tarifnya itu berdasarkan kiloan ataupun cargo itu biasanya per kiloan. Atau kalau cargo itu biasanya per 10 kilo. Resiko dan bahaya dalam pengangkutan. Berhubung karena sifat barang yang diangkut, sehingga diperlukan alat-alat servis yang spesial. Ya benar, sebagai contoh kayak barang-barang yang kaca, sifatnya dari kaca, itu kan perlu servis yang lebih. Sebagai contoh perlu bubble wrap ataupun kardus yang lebih, dan ditempatkannya di tempat yang mungkin spesial dikarenakan takutnya pecah. Ongkos-ongkos khusus yang harus dikeluarkan berhubung karena berat dan ukuran barang yang diangkut yang luar biasa sifatnya. Next. Pedoman dalam penetapan dan perhitungan tarif. Di dalam pedoman penetapan tarif terdapat kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Struktur dan golongan tarif ditentukan menurut jenis alat pengangkut, kelangsungan dan pengembangan usaha penyelenggaraan angkutan. Tarif angkutan lintas batas ditetapkan menurut perjanjian bilateral ataupun internasional. Sedangkan penghitungan tarifnya terdapat kontraprestasi penyelenggaraan seperti jenis angkutan dan alat pengangkut yang digunakan, jarak dan waktu angkutan, sifat muatan berbahaya dan resiko tingginya, dan adanya biaya penyelenggaraan seperti makan, minum, servis, ataupun pelayanan, sehingga hal tersebut sebagai pedoman penetapan dan perhitungan tarif. Tentu saja sangat mempengaruhi tarif tersebut. Selanjutnya, penumpang. Khusus untuk penumpang, selain masuk sebagai subjek hukum, dia juga berfungsi sebagai objek hukum dalam pengangkutan.
sebagai subjek hukum, yaitu karena dia sebagai pelaku langsung dalam perjanjian, dan sebagai objek, yaitu karena dia dianggap sebagai barang yang diangkut. Selanjutnya, mengenai dokumen angkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, pada dasarnya tidak tertulis, namun harus dibuktikan dengan dokumen pengangkutan yang diatur oleh undang-undang. Terdapat dua jenis dokumen angkutan. Yang pertama, dokumen angkutan penumpang atau orang disebut karcis penumpang untuk angkutan darat dan perairan, dan tiket penumpang untuk angkutan udara. Selanjutnya, dokumen angkutan barang disebut surat angkutan barang untuk angkutan darat, konosmen untuk angkutan perairan, tiket bagasi untuk barang bawaan penumpang di angkutan udara, serta surat muatan barang udara ataupun cargo untuk barang-barang pengirim lewat angkutan udara. Selanjutnya, terdapat perspektif ekonomi mengenai pengangkutan, yaitu ada 3 faktor ekonomis alasan kenapa sih pemerintah memiliki dan mengusahakan sendiri dalam upaya transportasi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kapital yang dimiliki oleh pihak swasta sehingga tidak mampu bergerak di bidang usaha pengangkutan tertentu. Selanjutnya, adanya pemilihan usaha yang pada rute-rute tertentu oleh pihak swasta yang secara ekonomis menguntungkan sehingga akan menuju kepada kapasitas yang berlebihan di daerah tertentu, sehingga ini sebagai fungsi pemerintah untuk agar tidak terjadi monopoli kapasitas suatu daerah. Selanjutnya, karena kepemilikan secara swasta menyebabkan terpecah dan tersebarnya penyediaan jasa angkutan secara tidak terkoordinir, sehingga tidak terdapat efisiensi dan keterpaduan dalam pelayanan bagi masyarakat. Selanjutnya, hubungan antara pembangunan ekonomi dengan jasa pengangkutan adalah sangat erat sekali dan saling tergantung satu sama lainnya. Oleh karena itu, untuk membangun perekonomian sendiri perlu didukung dengan perbaikan dalam bidang transportasi atau pengangkutan. Perbaikan dalam transportasi ini pada umumnya berarti akan dapat menghasilkan terciptanya penurunan ongkos pengiriman pada barang-barang tertentu atau pada barang-barang khusus. Terdapat pengangkutan barang-barang dengan kecepatan lebih besar dan perbaikan dalam kualitas atau sifat daripada jasa-jasa pengangkutan tersebut sendiri. Selanjutnya, terdapat 3 faktor kebutuhan pengangkutan terus meningkat, yaitu bila terjadi peningkatan produksi, maka semakin besarlah volume bahan yang diangkut untuk memenuhi bahan baku produksi dan semakin besar pula hasil produksi diangkut ke konsumen. Selanjutnya, peningkatan volume mungkin sekali mengandung arti perluasan wilayah sumber bahan baku dan wilayah pemasaran. Selanjutnya, peningkatan jumlah barang yang dijual akan melipat gandakan pertumbuhan kekhususan dan peningkatan pendapatan akan menambah keragaman barang yang diminta. Dengan kata lain, peningkatan kegiatan ekonomi mengikut sertakan peningkatan mobilitas. Sebagai contoh, peningkatan kegiatan ekonomi sekarang tidak hanya di tradisional saja ataupun di pasar, tetapi sekarang udah ada pasar secara internet ataupun media sosial dengan adanya marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Oleh karena itu, kebutuhan pengangkutan saat ini sangat-sangat terus meningkat karena penduduk Indonesia bahkan untuk beli bahan pokok pun banyak yang melalui Shopee. Seperti itu. Next. Kesimpulannya adalah objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi muatan, barang, dan penumpang, alat pengangkut dengan tenaga mekanik, biaya angkutan sejumlah uang, serta dokumen angkutan. Oleh karena itu, objek hukum pengangkutan adalah barang muatan, alat pengangkut, biaya angkutan, dan dokumen yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan niaga, yaitu terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pengangkutan niaga adalah terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat,
Benar artinya sesuai dengan ketentuan undang-undang, perjanjian, dan kepatutan. Adil artinya biaya angkutan lunas dan angkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan jika timbul kerugian mendapat penggantian, manfaat pengangkutan niaga sebagai upaya peningkatan nilai guna barang dan sumber daya manusia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami dari kelompok 13 pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.